wabarakatuh-Nya dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati moderator kita Akh Fajar Mahendra dan juga para peserta webinar kita siang hari ini, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan saum Ramadan di hari yang ke-16 ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita mulai dari sahur pagi hari tadi sampailah siang ini, nanti sampai malam hari, mudah-mudahan semua aktivitas kita menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para peserta webinar, sahabat-sahabat sekalian, parenting ini dari bahasa Inggris, ya, parent itu orang tua, ya, digabungkan dengan Islami. Jadi istilah ini untuk tarbiyatul aulad, ya, tarbiyatul aulad kalau bahasa Arabnya, ya, kalau istilah modern sekarang parenting Islami. Apakah ada parenting Islami? Tentu, ya, karena Islam sangat-sangat concern terhadap generasi Islam. Ya, karena tanpa generasi Islam, kita khawatirkan agama ini tidak akan berkembang dan menyebar ke muka bumi ini. Padahal salah satu tugas kita manusia sebagai khalifah untuk tetap melaksanakan dakwah, menjalankan agama ini ke mana-mana. Maka kita perlu kepada generasi yang kokoh, generasi yang kuat, generasi yang betul-betul militan di dalam agama, sehingga bisa mengembalikan kejayaan Islam seperti masa-masa Rasulullah dan para sahabat. Itulah tujuan daripada kita juga mengadakan diskusilah saya katakan ataupun webinar ini untuk menyiapkan bagaimana generasi kita yang akan datang, harapan kita itu jauh lebih baik daripada kita sekarang ini. Kalau kita sekarang ini alhamdulillah bisa menikmati agama ini dengan bebas, merdeka, tidak ada yang menghalangi, tidak seperti saudara-saudara kita yang di Palestina. Ini wajib kita syukuri dan jangan kita lalai dengan kenyamanan ini. Maka perlu kepada persiapan. Ya, jangan kita tidak menyiapkan generasi kita. Nanti Allah akan menuntut kita, kemana aja Anda? Ya, kenapa tidak dilanjutkan generasi kepada generasi selanjutnya? Para ulama, para sahabat itu memang concern, mereka itu luar biasa menyiapkan generasi mereka. Nah, makanya sebelum kita masuk kepada generasi ini, bahwa kita perlu kepada keluarga. Dari mulai sini kita bicarakan. Di dalam Islam, memilih keluarga itu sangat penting. Ya, Rasulullah itu menasihati para sahabat supaya pilihlah calon istrimu itu, ya, orang-orang yang memang kamu cintai dengan beberapa kriteria yang diarahkan Rasul. Boleh kita nikahi disebabkan oleh kecantikannya. Boleh juga kita menikahi seorang wanita itu disebabkan oleh kekayaannya, boleh. Atau
nasab keturunannya boleh. Tapi nasihat Rasul, fazfar bidzatid din. Justru agama yang harus dijadikan pedoman. Dengan pedoman agama ini, insya Allah, ya, maka dia akan kekal. Agama ini kekal. Tapi kalau kecantikan, usia melebihi 40 tahun, sudah sirna kecantikan kita. Ya, sudah tidak ada lagi kehebatan dari cahaya kecantikan itu. Nah, kalau kita mengejar harta, bisa saja Allah timpakan musibah, sekejap mata harta itu habis. Kalau kita mencari nasab dan keturunan, bisa saja ya keturunan itu akan menjadi hina ketika ya misalnya ditaklukkan satu negara atau kejadian yang luar biasa, maka bisa menjadi hina. Ya, kita bisa lihatlah sekeliling kita, lingkungan kita, orang-orang yang kaya sekejap mata bisa habis kekayaannya. Orang-orang yang punya kedudukan posisi yang hebat, sekejap mata kalau Allah berkehendak selesai. Tapi kalau agama inilah yang akan membimbing kita hidup sehingga sampai kita wafat. Nah, oleh sebab itu nasihat Rasul, fadfar bidzatid din. Lihat agamanya. Nah, jadi untuk berkeluarga kita dinasihati Rasulullah untuk melihat keluarga yang Islami. Pilihlah calon istri itu yang betul-betul dari keluarga yang Islam, ya. Jangan kita menikah seperti membeli kucing dalam karung, ya. Nah, ini tidak kenal, tidak tahu, ya hanya mungkin kita melihat fisik, kecantikan ataupun harta dan sebagainya, maka ini akan cepat selesainya. Tapi kalau karena agamanya, ya akhlaknya, maka ini akan kekal. Nah, itulah yang dianjurkan Rasul supaya kita memilih ya calon istri itu dari keturunan yang baik-baik, akhlak yang baik-baik, ya. Nah, itu yang akan menjadi istri atau ibu dari anak-anak kita. Kalau ini sudah kita persiapkan, jadi memang pernikahan itu perlu persiapan. Kalau yang mau kita pilih adalah dari wanita yang solehah, kita katakan, nah kita juga harus berperilaku soleh. Jangan kita mau mengharapkan wanita yang solehah, sedangkan standar kita, standar akhlak kita, ketakwaan kita, kata anak sekarang, B aja. Nah, kalau B aja, bagaimana kita mau mendapatkan yang solehah? Nah, kita tinggikan, kita coba meninggikan ketakwaan kita, nah sehingga Allah akan menjodohkan kita dengan orang-orang yang takwa juga. Nah, ini jadi perlu kepada hal yang demikian. Nah, kita katakanlah kita sudah mendapatkan pasangan yang solehah. Nah, bagaimana persiapan kita untuk membina keluarga ini sehingga menjadi keluarga yang soleh? Ya, keluarga yang solehah itu, maka kita perlu kepada persiapan. Al-Quran mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita bahwa keluarga itu bisa menjadi bencana, bisa juga menjadi nikmat, ya. Ibarat pedang yang punya dua mata, dia bisa menjadi alat yang baik, tapi juga pedang itu bisa juga menghunuskan ke kita. Nah, oleh sebab itu perlu kepada persiapan. Nah, pribadi-pribadi yang baik, insya Allah ini akan berpasangan dengan pribadi yang baik. At-tayyibuna lit-tayyibat, ya, orang-orang yang baik laki-laki
insya Allah akan dipasangkan dengan perempuan-perempuan yang baik. Nah, oleh sebab itulah maka kita dulu sebagai calon orang tua, kepala keluarga, menyiapkan diri untuk bisa menjadi pemimpin yang membawa keluarga ke surga. Nah, itu tujuannya, bahwa kita berkeluarga, menyiapkan keluarga itu sampai nanti ke surga, ke jannah. Ya, cobalah kita perhatikan bahwa Rasul mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita ini punya tanggung jawab. Kullukum ra'in, ya, sebagai orang yang bertanggung jawab memimpin dirinya dan membawa keluarganya ke surga. Jadi memang kita ini aslinya penduduk surga. Ya. Kita aslinya penduduk surga. Jadi harus kembali ke surga. Jangan kita gara-gara dunia ini akhirnya tidak pulang kampung. Ya, karena Nabi Adam itu di jannah. Walaupun berbeda pandangan ulama jannah yang mana, tapi yang jelas jannah. Al-Qur'an mengatakan jannah, ya. Maka kita harus pulang ke jannah. Jangan tidak pulang ke jannah. Karena tempat nanti hanya ada dua. Surga atau neraka. Na'udzubillah. Nah, oleh sebab itu kita harus pulang kampung yang benar. Maka di dunia ini siapkan. Maka carilah istri, ya, calon istri, ya, bagi yang belum menikah, carilah calon istri yang solehah. Untuk mendapatkan solehah, kita harus soleh. Ya, kita harus soleh dulu. Maka itu Allah katakan at-thayyibuna lit-thayyibat. Nah, ini walaupun ini dicontohkan kepada Rasul bahwa Rasul itu thayyibun, Aisyah itu thayyibat. Ya, ayat ini diturunkan ketika terjadi hadithul ifk. Nah, kita tidak membahas itu, tapi ayo, mari kita dulu menjadi lelaki yang soleh sehingga layak mendapatkan wanita yang solehah. Oke, setuju ya? Bahwa sebelum mendapatkan wanita yang solehah, kita dulu yang harus menjadi soleh. Nah, kalau ini sepakat, baru kita pindah. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi, kalau sudah menikah, sudah berpasangan, maka ini tanggung jawab laki-laki. Ya, tanggung jawab laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, jadi di sini disebutkan laki-laki itu ar-rijal qawwam, memimpin. Dalam keluarga pemimpinnya laki-laki. Ya. Yang memimpin laki-laki, karena dialah yang menjadi nakhoda rumah tangga ini, mau dibawa kemana keluarga ini. Nah, dialah yang menentukan. Maka dia harus paham, ya, visi misi hidupnya itu harus jelas. Jangan kita tidak jelas visi misi hidup kita. Mau kemana kita bawa keluarga kita ini, ya harus jelas. Nah, jadi kita pasanglah, ya, dalam diri kita dan istri kita, kita mau ke surga. Jadi ketika kita menikah, ya, kita ada kesepakatan, meskipun tidak tertulis, suami istri itu harus ada kesepakatan. Nah, memang yang disampaikan dalam pernikahan itu, ya, laki-laki yang diminta untuk membaca taklik nikah, itu kan janji supaya tidak menzolimi, tidak memukul, tidak meninggalkan dan sebagainya. Ya, itu sebahagian atau bagian kecil daripada tanggung jawab laki-laki. Ya, tanggung jawab yang utama adalah membikin keluarga itu menjadi keluarga sa'idah, ya, keluarga bahagia. Baiti jannati, ya. Jadi
usrati itu sebagai jannati. Nah, jadi kita mulai dari kita. Karena kitalah qawwam yang memimpin, nakhoda dari keluarga, kita yang menjadikan diri kita itu sebagai panutan. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh terlebih dahulu, baru dia perintahkan? Jangankan Rasulullah, Allah Ta'ala sendiri pun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha segala-galanya, memberikan contoh dimulainya dari dirinya, dari zatnya. Apa katanya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Nah, sesungguhnya Allah. Nah, dimulai dari Allah. Innallah wa malaikatahu, kemudian para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Baru datang perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Nah, berselawatlah kepada Rasulullah. Nah, yang mau kita ambil di sini pelajarannya, Allah yang maha segala-galanya memulai mencontohkan dimulainya darinya, dari Allah. Ya, baru malaikat. Baru diajak, dihimbau kita, ayo berselawat kepada Rasulullah. Begitu juga kita sebagai kepala rumah tangga, kitalah yang memberikan contoh kepada istri. Ya, kita yang memberikan contoh. Jadi jangan kita tidak memberikan contoh kepada keluarga, terutama kalau masih belum punya anak misalnya. Kita yang membawa istri kita, ayo bangun pagi, subuh kita yang membangunkan, ya, kita yang menyiapkan, ya. Jadi sebagai laki-laki itu bertanggung jawab. Kalau mau kita kaji lagi, itu nafkah istri itu harus lengkap, ya, harus kita siapkan segala-galanya. Jadi kalau kita mampu, ya, kalau kita mampu, istri itu dalam Islam itu seperti putri, ya, seperti putri. Nah, tapi karena kita memang dalam kehidupan sosial masyarakat kita manusia biasa, kemampuan kita juga tidaklah seperti raja-raja, maka cukuplah bahagiakan istri itu dengan membimbingnya, memberikan keteladanan. Bangun pagi kita dulu, ya, kita yang membangunkannya, kita yang membikin kopi sesekali, tehnya disiapkan. Jangan kita tidak memberikan contoh. Kalau dia sadar, oh saya justru harus memberikan atau membikin teh, kopi kepada suami saya, kan begitu. Tapi kita dulu memberikan keteladanan. Begini loh dalam rumah tangga itu. Jadi jangan gengsi. Sekarang kan banyak orang yang gengsi. Tidak, oh itu bukan pekerjaan saya. Kenapa sama istri kita, ya, sibiran jantung, buah hati kita tidak mau berkorban sedikit. Ya, berikanlah yang terbaik untuk istri dan keluarga kita. Jadi ini saya bicara dari awal dulu, sebelum mempunyai anak, ya, bahagiakan dia. Nanti ketika sudah punya anak, ini kalau bahasa kita sekarang, lintang pukang istri kita itu gara-gara anak kita, kan? Ya, memang anak bersama, tapi binti siapa? Oh, binti fulan, laki-laki yang disebutkan. Bin fulan, bukan kepada ibunya dinisbahkan. Berarti itu anak kita. Jadi kalau anak kita, kitalah yang harus lebih banyak berkorban. Nah, dalam Quran juga, ya, dalam Quran juga, coba cari ayat yang menyuruh ibu mendidik anak-anaknya. Nggak ditemukan itu. Kalaupun ada, Maryam. Ya, dialog antara ibu dengan anak. Maryam. Nah, yang lain banyak, mulai dari Ibrahim alaihissalam, ya, itu pendidikan dari Nabiullah Ibrahim kepada anak-anaknya. Begitu juga, ya, kepada Nabiullah Yakub Israel, ya, Nabi Yakub berdialog dengan anak-anaknya. Luqmanul Hakim berdialog dengan anak-anaknya.
Zakaria dengan anaknya. Jadi laki-laki justru yang banyak disebutkan dalam Al-Quran untuk mendidik anak. Ya, tuntutan Quran itu ayah. Ya, jadi ayah harus full power untuk bisa membawa ke surga itu. Dia harus mengisi pengetahuannya, ya, menyiapkan fisik dan mentalnya. Jangan kita sebagai ayah tapi cemen, istilah anak sekarang, ya. Cemennya kenapa? Karena tak bisa membawa anak-anak dan istri kita bahagia. Dalam arti kata bukan materi loh, bukan. Ya, materi itu Allah yang sudah memberikan rezeki sama kita. Tapi dari sisi pendidikannya, ya, sosok keteladanannya, ayah, ya, ibu hanya mendampingi. Nah, oleh sebab itu, maka sebelum kita mulai bagaimana mendidik anak, kita dulu menyiapkan diri kita. Nah, kitalah yang terlebih dahulu menyiapkan diri kita bagaimana kita bisa menjadi sosok ayah. Nah, kita ambil dari Quran tadi bahwa banyak sekali ayat-ayat Quran itu dialog antara ayah dengan anak. Ya, hanya satu dialog ibu dengan anak. Nah, jadi maknanya bahwa Quran mengarahkan kepada ayah untuk membawa anaknya ke surga, untuk membawa keluarganya bahagia. Poin utamanya pada ayah. Ya, ayahlah yang membawa kita. Jadi kalau ada keluarga yang kita katakan tidak seperti yang diharapkan dalam keluarga, tandanya kepala keluarganya yang salah. Ya, pimpinannya yang salah. Ayahnya. Kalau ibu mau kita tuntut, ya ibu itu kan memang fitrahnya seperti menyusukan, memberi kasih sayang, ya itu memang fitrah. Tapi pendidikan yang paling utama supaya anak itu bisa hidup di dunia ini dengan berbagai-bagai persoalannya, itu dia mencontoh sosok ayahnya. Saya pernah mendengar satu dialog. Dialog ini tentang seorang ayah menceritakan problematika anaknya. Anaknya tiga-tiga laki-laki. Ya, tiga-tiga anaknya laki-laki. Yang tengah ini sepertinya terabaikan atau bagaimana ya. Biasa kan yang pertama itu kita sambut anak kita luar biasa. Nah, yang kecil, nah ini sebagai yang bungsu menjadi perhatian. Tapi yang tengah ini jarang. Nah, ini kalau sebaiknya kalau punya anak ini supaya diperhatikan. Ya, anak yang kedua juga janganlah dibedakan. Waktu anak pertama segudang kita belikan permainan. Ya. Ketika lahir anak kedua, ini warisan dari abangnya aja. Ya kan? Nah, dari permainan abangnya. Kemudian yang ketiga balik lagi. Oh, karena sudah kedaluarsa permainan ini dibelikan lagi. Nah, anak yang di tengah inilah yang menjadi persoalan dalam dialog itu, ya parenting dalam dialog itu. Dia katakan, saya pergi ke psikolog keluarga. Ini kenapa anak saya tiga semua makanannya sama, pendidikannya juga saya. Tapi yang tengah ini agak-agak sulit untuk diajak untuk berdialog, melawan dan sebagainya dan sebagainya. Prestasinya juga biasa-biasa saja, tidak seperti yang dua ini. Apa nasihat psikolog itu? Nah, ini jadi perhatian kepada para sahabat kita yang dirahmati Allah. Mohon diperhatikan. Seringlah peluk anak laki-laki kita itu. Peluk, ayah yang memeluk. Ya, peluk anak kita. Jangan karena dia sudah mulai remaja, ada sungkan dan sebagainya. Tidak. Ternyata ketika anak itu dipeluk, dia menjadi pede. Seperti mentransfer ya aura positif kepada anak. Nah, jadi peluk anak itu.
Jangan waktu kecil saja, ketika sudah remaja pun peluk. Ya, nah, ini membuat dia percaya diri. Dan alhamdulillah setelah itu dipraktekkan, kata orang yang dialog ini ya, dialog parenting ini, alhamdulillah itu prestasinya bisa menyamai bahkan melebihi saudaranya. Nah, jadi di sini intinya adalah kepada kepala keluarga, ayah, yaitu sosok laki-laki tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, kita lanjutkan. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa kita itu harus melindungi anak kita dari hal-hal yang tidak baik. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, supaya kita jaga, pelihara keluarga kita dari api neraka, dirimu dan keluargamu. Nah, bagaimana kita? Ayo, sekarang kita ke pendidikan anak. Ya, ini kewajiban kita ya supaya pendidikan anak itu diperhatikan. Jangan kita tidak memperhatikan dan menyerahkan ke sekolah. Ini kan sekarang orang mau gampangnya saja, udah masukkan pesantren. Ya, pesantren selesai. Apakah di pesantren sudah selesai? Tidak. Justru kita itu menanamkan asas dari kecil itu dari rumah. Madrasatul ula al-bait. Ya, madrasah pertama itu rumah. Nah, jadi ketika hamil istri, nah ini kita mulai. Ya, ini parentingnya dari saat ini. Mulai hamil, ya kita berdoalah kepada Allah. Ya, kalau pengantin baru setiap kita melakukan ibadah ini banyak berdoa. Ya, ini ibadah dan berpahala. Ya. Jadi kalau sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami menunaikan syahwat kami dapat pahala?" Rasul senyum, "Bukankah dia kalau ditempatkan ke tempat yang haram menjadi dosa?" Benar, kata sahabat. Ya, begitu. Kalau dia ditempatkan di tempat yang halal, maka dia menjadi pahala. Nah, ini makanya rajin beribadah, ya, rajinlah beribadah, dan itu akan menjadikan pahala, dan kita selalu berdoa supaya berhasil menjadi anak yang soleh. Itu tujuannya, berhasil menjadi anak yang soleh. Nah, maka berdoa, senantiasa berdoa, sholat sunat sebelum kita melakukan ibadah ini, ya. Kalau sudah jadi, artinya kita periksa baik secara personal ataupun ke dokter menyatakan ini hamil, maka suami harus full memperhatikan istri. Ini pendidikan pertama. Karena itu berpengaruh kepada perkembangan anak. Jadi jangan kita ya masih mau malam-malam main gaplek dengan kawan-kawan kita, main catur dengan kawan-kawan kita. Istri kita menunggu di rumah ya sedang hamil, coba. Ini mempengaruhi perkembangan anak. Perasaan ibu yang kurang nyaman itu memberikan pengaruh kepada anak. Jadi anak nanti lahir masam saja mukanya. Kenapa masam mukanya? Karena maknya waktu hamil itu jengkel dengan kita, tak pulang-pulang main gaplek, kan gitu. Nah, ini ada yang begitu. Jadi ini pendidikan dimulai dari ketika hamil. Nah, jadi jangan kita membawa makanan yang untuk dikonsumsi keluarga kita itu yang haram. Jangan. Itu akan tumbuh nanti. Nah, ini yang bakal menjadi susah kita nanti mendidiknya. Bingung kita ketika dia remaja. Padahal ketika berjanin, di situ kita berikan yang haram. Nauzubillah. Ya, jadi jangan kita memberi yang haram kepada keluarga kita. Ya, nah ini. Jadi hindari yang haram.
Nah, maka dimulai dari kehamilan tadi. Makanan yang bergizi, saya baru saja membaca artikel ya hari ini tadi, kenapa orang Israel itu ya di Eropa menguasai Eropa. Perusahaan-perusahaan kaliber yang besar-besar, baik dari internetnya, Google-nya, dan itu keturunan Yahudi. Kenapa? Mereka begitu brilian. Kita jangan oh memang itu diberikan Allah kehebatan kepada, oke lah, tapi kan ini harus disiapkan. Harus disiapkan. Nah, ternyata mereka melakukan itu persis dengan ajaran Rasulullah tadi. Begitu tahu istrinya hamil, perhatian suami full kepada istri. Ya, kasih sayangnya, kesabarannya, ya. Karena hamil itu wahnan ala wahnin. Ya. Berat. Makin bertambah bulannya itu makin berat. Maka kalau kita tidak memperhatikan ya kondisi istri kita ini, maka kita kelewatanlah bahasanya, ya. Nah, maka oleh sebab itu full perhatian kepada istri yang sedang hamil. Karena memang berat, wahnan ala wahnin. Dia menjadi hamil itu membuat berat. Berat badannya, berat bergeraknya, macam-macam lah, ya. Jadi memang ini harus kita full perhatikan kepada calon ibu ini. Nah, di dalam parenting keluarga, di sini kita memulainya memberikan makanan yang sehat, yang halal, ya. Kemudian banyaklah membaca doa. Doakan. Setiap malam mau tidur, doakan. Kalau sudah 4 bulan, ya, kita lawan bicara. Lawan bicara. Ya. Kenapa dilawan bicara? Karena ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para peserta webinar yang dirahmati Allah, karena sudah ada makhluk lain di sana. Wa nafakhna fihi min ruhina. Maka sudah mulai hidup. Ada ruh di sana. Dan yang mula-mula diberikan Allah nikmat kepada janin itu telinga, pendengaran. Itu makanya Al-Quran selalu redaksinya itu mendahulukan sam'a dari basar. Coba perhatikan. Ya. Puluhan mungkin ayat Al-Quran menceritakan tentang wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Sam'a wal absar. Sam'a wal absar. Tidak dibalik, basar was sam'a. Nah, kenapa? Ternyata rahasianya pendengaran sudah mulai berfungsi ketika janin hidup di dalam kandungan ibunya. Maka bacakanlah ayat-ayat Al-Quran. Ajaklah berbicara. Ya. Kenapa? Anak-anak yang dibacakan Al-Quran sejak janin, ya seperti Hafiz Musa, ya, juara Hafiz apa itu? Ibunya, ayahnya bercerita itu sudah dari janin dibacakan Quran. Ketika dia lahir, dia bisa berbicara seperti mengulang memori yang sudah ada tersimpan di benaknya. Makanya 6 tahun, 7 tahun seperti di Aljazair, 3 tahun hafal 30 juz. Coba. Kenapa bisa demikian? Yaitu dibacakan sejak dini. Janin itu dibacakan Al-Quran, maka alhamdulillah, ya. Pertama sekali yang saya alami lah, ya, yang saya alami, walaupun saya tidak hafil, tapi adalah banyaklah saya ulang-ulang ayat-ayat Al-Quran itu, bahwa anak yang dibacakan Al-Quran dia tidak cadel, nggak cadel. Ya, itu hebatnya. Nggak cadel, anak yang sering diperdengarkan bacaan Al-Quran, ketika dia lahir, mulai pandai bicara, dia tidak cadel. Nutuknya, lafalnya itu bagus, tinggal diasah.
ya, sedang diasah saja. 3 tahun dia sudah bisa menuturkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik, tanpa cacat dan celah. Ya, bilang ro, ya dia bilang tha, dia bilang bot, nggak ada yang sulit karena sudah biasa pendengarannya. Nah, jadi disinilah kita memulainya. Pendidikan dimulai dari janin. Ini hanya poin-poin yang saya sampaikan ini. Maka kita mulailah, ya, bacakan Al-Quran, banyaklah ibunya bersujud, ya. Di samping kalau sudah 7 bulan ke atas, banyak sujud itu memudahkan kelahiran, ya, memudahkan janin itu keluar dari liang lahirnya. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu banyak membaca Al-Quran, banyak bersujud, ya, itu akan membantu, ya, kecerahan daripada janin. Lahir nanti dia cerah, mudah belajar, mudah menerima nasihat dan sebagainya. Nah, jadi kita mulai dari ini, ya. Kemudian ketika lahir anak itu, ya, ketika lahir kita bersyukur, diakikahkanlah kalau ada rezeki. Laki-laki diakikahkan dengan 2 ekor kambing, ya. Kalau wanita atau bayi perempuan 1 ekor, ya. Kemudian dicukur rambutnya, kemudian rambutnya ini ditimbang berapa beratnya. Kalau beratnya misalnya 2 gram, belikanlah ke emas ataupun perak dan itu disedekahkan. Ya, nominalnya itu kita bersedekah. Ini tanda kesyukuran kita. Nah, jadi ketika lahir bayi itu juga sudah diperdengarkan dengan azan, ya, qomat. Kalimat tauhidlah yang pertama kita kumandangkan. Karena tadi telinganya sudah terbiasa mendengar ayat-ayat Al-Quran di dalam rahim. Nah, ketika lahir kita perdengarkan azan, ya. Tapi janganlah berteriak kan seperti perlombaan azan pula kita kan. Allahu Akbar, Allah. Jangan. Biasa saja. Ya, dibisikkan ke telinganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi jangan pula kalau dia lahir di bidan, terkejut pula bidannya ini kan. Karena suara ayahnya seperti azan di masjid dibikin. Nah, tapi biasa saja. Ya, tapi perdengarkanlah. Ketika sudah lahir, perdengarkan kalimat tauhid di telinga kanan dan kirinya, supaya itulah kalimat yang pertama. Nanti di akhir hayat juga kalimat itu yang bakal diminta. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ya. Nah, jadi hidup kita ini antara Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itulah hidup kita. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Baik, para peserta webinar yang dirahmati Allah. Jadi, perdengarkanlah kalimat tauhid ketika bayi lahir. Nah, perdengarkan. Nah, nanti kita di akhir hayat kita, la ilaha illallah lah yang diperdengarkan. Itulah hidup kita. Nah, jadi lahir diakikahkan kalau ada kemampuan di hari yang ke-7, di hari yang ke-14 atau 21, tapi sedapat mungkin, ya, segerakanlah, jangan ditangguh-tangguhkan sampai bayi ini menjadi baligh, ya, baru bisa. Kalau kita mau bisa, ya, insya Allah Allah akan mudahkan selama niat baik kita ada. Kita bicarakan, kita bisikkan dalam sujud kita, ya Allah mudahkan rezeki saya mau mengakikahkan anak saya. Allah akan mudahkan dan lapangkan rezeki kita untuk mengakikahkan itu. Ya, saya yakin tidak sampai baligh dia, bisalah kita beli kambing. Ya, seperti itu. Jadi selalulah berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Selalu berpositif thinking kepada Allah. Nah, ini yang mesti kita lakukan, ya. Kalau bisa di khitan, tapi budaya kita tidak di khitan, ya. Anak laki-laki itu sudah baligh, menjelang baligh baru dihitan, ya. Sebaiknya memang, ya, kalau menurut kedokteran, anak yang bayi itu
belum merasa sakit, ya, belum sakit dia. Umur 3 bulan itu belum tahu dia sakit, ya. Jadi sensi daripada rasa sakit itu belum tahu. Makanya lebih baik di waktu bayi ini, ya. Cuma sama dokter lah yang mengerti supaya dikhitan dengan benar, ya. Bagaimana dengan khitan perempuan misalnya? Ya, ini berbeda pandangan para ulama, ya. Ada yang menganjurkan, ada kedokteran sekarang tidak menganjurkan. Kalaupun mau menjalankan syariat ataupun yang disunnahkan itu bukan, mohon maaf ya, ini bahasa kedokterannya, bukan dipotong klitorisnya, ya, tapi hanya dilukai, diiris, bukan diambil, ya, ataupun dipotong sedikit, tidak, hanya digaris. Itu sekarang pendidikan bidan, kedokteran modern juga, ya, tidak boleh diambil, tapi hanya diiris atau dilukai saja. Syarat itulah sebagai khitan perempuan, ya. Jadi supaya kita pahami, perempuan tidak diambil atau tidak dipotong klitorisnya, meskipun sedikit ataupun kalau menurut teori kedokteran sekarang hanya dilukai, ya, digaris selesai. Jadi tidak diapa-apai, hanya digaris saja dengan pisau, ya, itu sudah cukup. Itulah khitan untuk perempuan. Nah, karena memang setelah diteliti bukan berarti Rasul salah, tidak, ya. Cuma saja dahulu mungkin sistem kedokterannya itu ya seperti itu, ya. Jadi kita harus memahami, jangan dibenturkan. Kenapa Rasul menganjurkan? Ya, anjuran Rasul itu adalah untuk melukai, ya, bukan mengambil. Di Afrika misalnya itu diambil besar, sebahagian besar daripada klitoris. Justru ini menyengsarakan wanita, ya, menyengsarakan wanita. Maka oleh sebab itu tidak usahlah diambil, tapi cukup dilukai. Itulah khitan bagi perempuan. Teknisnya sekarang seperti itu, bukan diambil tapi dilukai saja, digaris saja. Begitu bahasanya, ya. Jadi laki-laki memang dibuang kulit kelaminnya, ya. Itu dibuang. Tapi kalau perempuan tidak ada yang dibuang, ya, hanya digores dan dilukai saja. Ini juga bagi laki-laki itu membuat anak supaya berani kalau dia sudah mengerti, ya. Tapi kalau dia belum mengerti rasa sakit dan sebagainya, tujuannya adalah untuk kebersihan. Sekarang juga orang-orang yang non-muslim dengan pendidikan yang baik, dia juga bersunat, berkhitan, karena mereka mengetahui manfaat daripada khitan tersebut, ya. Jadi khitan sangat baik, ya, bagi kesehatan kita. Ini pendidikan bagi anak. Ajarkan kepada mereka ini. Jadi ketika mereka sudah berkhitan, umur misalnya 7 tahun, itu sudah mulai mengerti, dia sudah mulai malu, ya. Jangan kita sering melihat, ya, anak sesak pipis misalnya, udah pipis saja di depan rumah itu. Tidak diajarkan cebok. Nah, ini harusnya sudah diajarkan mulai dari anak itu pipis, jangan pipis itu di muka khalayak ramai. Udah kencing aja di jalan. Itu yang kita lihat akhirnya, ya. Kita lihat di jalan-jalan banyak orang buang air sembarangan saja. Dibukanya pintu angkotnya pipis dia. Astagfirullahalazim. Ya kan? Karena dari kecil tidak dibimbing. Nah, ini. Jadi kalau kita muslim, kita bimbing anak-anak, ya. Ya, kalau sudah dia tidak lagi pipis, sudah bisa pipis sendiri, diajar. Nah, kencing di kamar mandi, ya. Setelah itu ajari cebok, istinja, jangan tidak diajari, ya. Ajari. Memang awal-awalnya kita lah yang mengajarinya, ya. Begini caranya. Buang air besar, buang air kecil, kan kita yang menyebokkannya. Ya, nah ini. Jadi hal yang seperti itu ayah harus mengajar anak. Jangan pula jijik dia dengan menyebokkan anaknya. Ada yang begitu mungkin bapak-bapak ini. Jangan, ya. Jadi jangan kita jijik menyebokkan anak kita, ya. Nanti kalau sudah selesai cuci pakai sabun, kan selesai bersih dia. Jangan nggak selera makan gara-gara menyebokkan anak. Ini cemana mau jadi ayah begitu, kan?
Jadi yang baiknya ya para peserta webinar ini diajar anak itu istinja ceboknya bagaimana. Begitu juga perempuan ya diajar cebok ya, apalagi kelamin perempuan itu lebih rumit dari kelamin laki-laki. Laki-laki nampak dia di luar, perempuan kan di dalam. Nah, maka oleh sebab itu ibu harus mengajar bagaimana membersihkan kelamin ya, supaya jangan kotor ya ataupun dan waktu kita mengajarkan cebok itu ajarkan kalau dia sudah mulai SD ajarkan. Nah, jangan kasih siapapun memegang ini. Ya, jangan. Tidak boleh ada orang yang memegang ini, baik teman ya, baik saudara atau siapa, nggak boleh. Ya. Nah, ini rahasia kamu. Jadi kamu saja yang boleh memegangnya, membersihkannya. Jangan kasih orang, oh biar saya cebokkan kata orang lain, nggak boleh. Ya, jadi yang seperti itu ajarkan kepada anak kita. Laki-laki juga demikian, ya, supaya akhirnya nanti dia paham itu adalah bagian dari tubuh yang tidak boleh sembarangan orang menyentuhnya. Ya tidak boleh. Kalau dia sudah di khitan, sudah mulai dewasa, ya sudah mulai remaja, ya umur 11-12 tahun, ajarkan. Jangan, nggak boleh. Ini tidak boleh. Ya kadang-kadang dulu mandi sungai sama-sama, ya. Nah, nanti jadi main-mainan begitu, nggak boleh, ya. Nah, ini harus diajarkan. Nanti jadi bisa menjadi penyakit fatal akibatnya. Ya, nah, ini hal-hal yang seperti itu. Dulu anak-anak ya main sungai, ada yang jahat dan sebagainya itu, kelamin juga dijadikan permainan mereka, dikaretlah, dilemparlah dan sebagainya. Ya, ini kan tidak boleh seperti itu. Jangan berteman dengan orang-orang yang begitu. Nah, ini kita harus diajari. Nah, jadi kalau dia sudah mulai 7 tahun, dia sudah di khitan, mulailah kita ajarkan pendidikan. Tadi mulai dari cebok, ya. Cebok ini alat kelamin yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Ya, ini. Jadi kita ajarkan kepada mereka supaya mereka mengerti bahwa ini adalah anggota tubuh atau fisiknya yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Nah, nanti ketika dia sudah mulai dewasa, kita ajarkan anak-anak. Ya ayahlah mengajarkan. Anak, nanti kamu setelah di khitan ini, mungkin beberapa lama lagi kamu akan mimpi. Ya, mimpi nanti akan keluar sperma, mani. Ya, nah ini tandanya kamu sudah dewasa, nak. Ajarkan kepada mereka. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu kamu harus mandi. Ya, ajarkan mandi. Bagaimana mandi besar bagi anak remaja? Kalau dia bermimpi, kasih tahu ayah, ya. Kalau kamu sudah mimpi, itu tandanya kamu sudah dewasa, ya. Kamu dipersiapkan untuk menjadi orang yang dewasa. Nah, oleh sebab itu diajarkan kepada anak kita, mulailah, ya anak-anak itu, nanti seperti ini, nanti akan datang mimpi bergaul dengan wanita yang mengeluarkan sperma, ya. Mengeluarkan mani, itu tandanya kamu sudah dewasa. Nah, maka oleh sebab itu jangan lagi berkelakuan seperti anak-anak. Dialog, bicara sama kita. Nah, ini di samping ya sholat 5 waktu itu jangan tinggalkan lagi, ya. Jangan lagi bergaul dengan wanita ya, ataupun seperti anak-anak, ya jangan. Ya, kamu sudah mulai dewasa, kita siapkan kepribadiannya untuk menjadi muslim, ya pemimpin dalam agama keluarganya minimal. Nah, jadi diajarkan mandi basah, mandi wajib, bagaimana caranya, jangan dia salah nanti sholatnya menjadi tidak sah. Ya, ajarkan bagaimana cara mandi, bagaimana cara membersihkan diri. Ya, ini. Jadi perempuan juga demikian. Ya, ibulah yang bertugas. Ketika haid, nak, tandanya kamu sudah dewasa. Itu darah yang mengalir dari rahim kamu. Tandanya kamu sudah dewasa. Nah, ini menyiapkan, mulailah kalau anak perempuan namanya, ya, mulai fisiknya mulai membesar, ya, dan seterusnya. Nah, kita harus ajarkan, jangan lagi sembarangan. Kalaupun dia ada dalam keluarga, ini ada abang dan sebagainya, jangan ya berseloro, bercanda,
yang tidak-tidak, ya. Nah, ini adikmu sudah mulai dewasa atau kakakmu ini sudah mulai besar, jadi jangan bercanda yang berlebihan. Nah, ada hal-hal yang harus kita batasi. Nah, seperti itu, ibulah mengajarkan bagaimana menjaga ketika haid. Ya, biasanya haid itu pertama datang sedikit, kemudian sehari, 2 hari, 3 hari mulai banyak. Bagaimana supaya memasang penghalang supaya tidak kemana-mana darahnya. Nah, itu kan ibulah yang mengerti, ibulah yang mengajari. Nah, itu harus disampaikan kepada anak-anak kita. Ya, apalagi anak sekarang kan sudah terbuka. Ya, ada iklan televisi bertanya, "Ya, itu untuk apa?" katanya. Kan harus kita jelaskan. Nah, kalau dia sudah mulai bisa berpikir, nah itu tandanya perempuan sudah mulai dewasa, dia mengeluarkan darah haid, dan itu tandanya dia sehat. Ya, tandanya dia sehat, dia sudah siap untuk dibuahi. Nah, ini yang seperti itu. Kan kadang orang banyak cerita-cerita yang kadang-kadang mengalihkan pertanyaan anak, akhirnya anak tidak tahu, tidak mengerti. Justru dia mendapatkan ilmu dari orang, dan kadang-kadang dari orang ini juga tidak betul, tidak benar, kan kacau itu. Dan juga jangan memberikan nama kelamin itu dengan nama-nama yang aneh-aneh. Ya, kita disebut, oh ini namanya burung, kasih tahu aja namanya, ini namanya zakar, dalam bahasa Inggris penis, ya, supaya dia tahu. Jadi jangan istilah-istilah anak-anak dulu itu, ya kita kasih tahu itulah namanya. Ya, sehingga anak-anak memang di zaman sekarang ini terbuka. Jadi dari ayahnya, dari emaknya, dari ibunya lah dia mendapat pengetahuan dasar tentang hal-hal seksual misalnya. Ya, jadi yang seperti itu harus kita jelaskan. Nah, jadi kalau dia sudah mulai 7 tahun, 8 tahun, ya kita harus terus memperhatikannya. Beda anak perempuan, beda anak laki-laki. Nah, ini harus perhatian. Dia sudah mulai, ya SD akhir kelas 6 itu udah mulai menengok laki-laki atau menengok perempuan itu sudah agak-agak lain. Apalagi di zaman sekarang ini, ya cepat itu. Kita harus awasi. SMP nanti dia sudah mulai tertarik kepada teman-temannya. Ini harus dikasih tahu, ya bahwa normal kamu, tapi ini cuma teman, jangan macam-macam, ya hal-hal yang kelewatan tidak boleh. Kita hanya berteman dan bersahabat, ya jangan pula SMP sudah dibebaskan, nauzubillah, ya. Nanti kamu dipersiapkan untuk menjadi ayah, tapi bukan sekarang. Ketertarikan itu normal, nak. Ya, namanya kamu laki-laki suka sama perempuan itu normal. Tapi jangan diperturutkan. ID, ya. Jangan diperturutkan, tahan. Karena Al-Qur'an mengatakan ghaddul basar, tundukkan mata, ya. Tundukkan mata, pandanglah yang boleh-boleh saja, ya. Jangan nafsu kita ikutkan. Itu harus disampaikan kepada anak di zaman modern ini sudah terbuka. Maka kita yang lebih dahulu menyampaikannya, jangan nanti YouTube yang menyampaikan terlebih dahulu, kacau kita nanti. Nah, jadi harus kita perhatikan hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian didikan yang paling utama adalah mendisiplinkan diri anak untuk sholat. Aqimis sholah. Ya bunayya aqimis sholah. Wahai anakku, tegakkan sholat. Ini harus disiplin. Jangan kita lalai, jangan kita bosan. Tetap, walaupun sudah dewasa, Nabi anaknya sudah menikah saja. Ali, sekali Ali, diketuk Rasul pintu untuk membangunkan sholat. Jadinya, kesimpulannya, sholat ini sampai mati orang harus diingatkan. Ingatkan, ayo sholat, ajak sholat. Ya, nah jadi sholat jangan ditinggalkan. Kemudian menghafalkan atau membaca Al-Quran. Jangan anak kita tidak ada di hatinya, ya ayat-ayat Al-Quran, ya jangan. Jadi sebisanya adalah hafalan anak-anak kita ini. Jadi Quran diajarkan sebaik-baiknya, dihafalkan, kemudian difahami, diajarkan dia makna dari ayat-ayat Quran ini, tentang tauhid, tentang Allah Ta'ala,
Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita bisa bernafas, Allah yang memberikan kita bisa melihat, Allah yang memberi kita bisa mendengar. Itu ajarkan kepada anak kebesaran dan keagungan Allah supaya dia tahu bahwa hidup ini ya tidak berarti tanpa Allah Ta'ala. Ya, maka Allah lah segala-galanya. Allah lah maka didahulukan. Kalau datang panggilannya, dahulukan. Seperti itu. Nah, para peserta webinar yang dirahmati Allah, kemudian ceritakan atau bacakan sejarah-sejarah para nabi, terutama Rasulullah, sahabat Rasulullah, sehingga dia tahu. Kita kadangkala ya ngomong kita cinta Rasul, ya cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Tapi ketika ditanya, ya siapa nama ibu Rasul, nggak tahu. Ya, masa ibunya nggak kenal kita, nggak tahu kita, ayahnya siapa, nggak tahu. Maka dari sedini mungkin ajarkan anak kita itu mengenal keluarga Rasulullah. Ya, kenalkan dan bagaimana karakter akhlak Rasulullah, kenalkan. Nah, sehingga anak kita itu memang tahu menyayangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak pernah kita ceritakan, kalau kita tidak pernah bagaimana kebesaran Rasulullah, bagaimana dia mau sayang, mau cinta. Nah, jadi dari umur 7 tahun ini bacakan riwayat-riwayat Nabi, ceritakan riwayat-riwayat Rasulullah, ya. Nah, itu akan menambah keimanan daripada anak-anak kita ini. Kemudian pilihlah sekolah yang sesuai. Sesuai di sini dalam arti kata kita mau jadikan anak kita ini kemana, ya. Kalau dia mau jadi ahli Quran, maka masukkanlah kepada sekolah yang menjadi ahli Quran, ya. Itu menentukan sekali, lingkungan menentukan sekali. Jadi pilih sekolah yang sesuai, baik dari kocek kita, kemampuan ekonomi kita, dan juga lihatlah seperti yang disampaikan oleh Harun Ar-Rasyid, ya, kepada guru dari anaknya Al-Amin. Dia kasih bimbingan. Jadi kita temui guru anak kita, saya mau anak saya ini seperti ini, tolong Bapak perhatikan, tolong Ibu perhatikan. Jadi dia tahu. Jangan kita masukkan sekolah selesai. Ya, tapi kasih tahu ada rambu-rambu, anak saya ini sifatnya agak pemalu. Tolong Bapak bimbing dia supaya agak berani sedikit. Mungkin Bapak bisa membimbingnya menjadi orang yang pede. Begitu. Jadi kita kasih tahu di rumah dia seperti ini, harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru pendidik. Jangan diserahkan saja. Ini tidak boleh karena kita mencontoh Harun Ar-Rasyid ketika anaknya diserahkannya kepada seorang alim dari ulama pada masanya, itu dikasihnya rambu-rambu. Ya, dikasihnya rambu-rambu, jangan seperti ini, jangan seperti ini, ajarkan dia yang ini, ajarkan dia yang ini. Kita juga seperti itu. Ya, anak saya ini orangnya agak pemalu atau mudah tersinggung dan sebagainya. Coba diperhatikan, dipertemankan dia dengan teman yang gembira, yang periang dan sebagainya, sehingga bisa mungkin dia menjadi orang yang gembira. Seperti itu. Jadi memilih sekolah, begitu juga seleksi teman-teman anak kita. Jangan tidak diseleksi. Seleksi. Ya, kalau kita lihat ini anak yang memang tidak baik akhlaknya, cukup berteman biasa saja. Jangan menjadi teman akrab. Jadi pilih teman akrab yang memang sesuai dengan keinginan tarbiyah pendidikan kita di rumah. Dengan demikian insya Allah tumbuhlah anak kita menjadi dewasa, penuh dengan ajaran-ajaran agama, ya, penuh dengan rasa kedekatan dengan keluarga, empati dan sebagainya, itu akan tertanam. Jadi rumah itu madrasah pertama bagi anak-anak kita. Saya pikir inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dalam mendidik anak-anak kita dan memotivasi kita. Yang belum menikah, ayo segera menikah. Ya, yang sudah punya anak, ayo kita didik anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh seperti di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, syukron Ustadz. Ilmu parenting keluarga islaminya Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah, powerful banget. Berisi banget ilmunya yang diberikan ke kita semua. Tadi Ustadz menyampaikan ke kita juga bahwa bagaimana tarbiyah aulad. Pengertiannya juga ada. Kemudian kita juga sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, perlu yang namanya kita untuk menanam sebuah visi dan misi keluarga. Betul Ustadz ya? Ya. Betul sekali. Kemudian juga Ustadz sudah menyampaikan ke kita semua bahwa kita juga harus melindungi keluarga kita dari api neraka. Ustadz juga menyampaikan ke kita bahwa pendidikan pertama itu dimulai dari keluarga, dari bait, dari rumah. Nah, setelah melewati tahap pendidikan dari keluarga, maka kita masuk yang namanya fase di mana pendidikan itu terjun ke sekolah. Betul Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Syukron Ustadz. Syukron Ustadz atas ilmunya. Ustadz izin Ustadz, kita diskusi tanya jawab boleh Ustadz ya? Silakan. Baik. Oke, baik teman-teman. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kita akan pilih pertanyaan yang terbaik di antara semua pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan sesi pertama ini, kita beri 3 orang kesempatan untuk bertanya, Ustadz ya. Silakan. Baik, syukron Ustadz. Oke, baik Ustadz. Ini ada yang bertanya saudara kita Ustadz. Beliau bernama Yusuf. Beliau bertanya Ustadz. Beliau ini belum menikah Ustadz. Dan ingin menikah insya Allah dalam tahun ini. Lalu bagaimana Ustadz? Beliau minta nasihat dari Ustadz Fajar. Bagaimana tahap-tahapan pernikahan yang sesuai dengan syariah Islam. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik. Kita memilih ya. Tentu kita berkeinginan seperti yang dikatakan baginda Rasulullah SAW kepada calon-calon pengantin laki-laki, yaitu unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Lihat. Jadi jangan kita mau menikah tapi tak dilihat calon pengantin, calon istri kita. Lihat bagaimana orangnya, keluarganya. Jadi kalau disebut di sini ya keluarganya, bukan kita harus datang melihat-lihat begitu, tidak. Jadi ada yang dibolehkan ketika kita sudah memang mau melamarnya. Tapi sebelumnya lihatlah keluarganya. Ya, misalnya saya mau melihat si A. A ini punya ayah, punya ibu, ya bagaimana akhlak ayah dan ibunya itu tidak akan jauh dengan akhlak anaknya, karena anak-anak itu adalah cerminan dari ayah dan ibunya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita mau yang terbaik, kita seperti saya di awal saya katakan tadi, kita juga harus menjadi orang yang terbaik. Nah, kalau kita sudah melakukan hal yang terbaik, maka insya Allah kita akan mendapatkan istri yang baik. Ya, jadi kita perbaiki diri kita nomor 1. Yang kedua, lihatlah keluarganya. Ya, utuslah orang untuk memperhatikannya kalau kita memang sudah berminat. Ya, memang sudah itulah yang mau kita tuju. Si fulanah misalnya. Utuslah keluarganya. Kenapa? Karena perlu kita ketahui bagaimana tentang ya akhlaknya di rumah, kebersihannya di rumah, ya. Jadi kita terkadang memang perlu hal-hal yang seperti itu. Tidak hanya secara fisik, tapi juga bagaimana dia di rumah. Nah, dulu orang-orang dahulu itu kalau mau melamar atau mau meminang, biasanya ada utusan dikirim. Ini melihat bagaimana perilaku ya anak tersebut. Bagaimana kebersihannya, ya apakah dia pembersih, wangikah dia, ya. Ini. Jadi kan ada kebersihan itu sangat penting karena anak-anak yang mau remaja itu hormon-hormonnya mulai bekerja, terkadang keringatnya banyak, ya, juga membuat aroma yang kurang enak, ya. Begitu juga aroma dari mulut misalnya. Kalau dia kurang kebersihan mulutnya, ini kan bisa diperhatikan. Jadi itu langkah-langkah. Kalau memang sudah kita berminat, ya sudah.
lamarlah, khitbahlah, ajukanlah permohonan itu. Itulah langkah-langkah ketika kita mau menikah. Jadi memang di awal itu istilah orang Melayu merisi, pantau dulu, kirim utusan. Memang kosong, bagaimana kelakuannya jelas, oke, baru kita maju. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, syukron Ustadz. Itu pertanyaan dari saudara kita tadi Yusuf. Kita doakan semoga beliau mendapatkan istri soleh Ustadz ya. Amin. Insyaallah, amin. Oke, baik Ustadz. Ini pertanyaan kedua Ustadz dari saudari TV dari Medan. Beliau ini bertanya kepada kita Ustadz. Ketika hamil Ustadz, lalu keguguran, dan belum tahu nih Ustadz jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian, apakah tetap ada kewajiban bagi kita untuk mengakikahkannya Ustadz? Itu aja ya. Iya Ustadz, itu pertanyaan kedua Ustadz. Baik, mengenai bayi yang lahir yang tidak cukup bulan, ya tidak cukup bulan itu kalau belum diketahui, ya belum diketahui kelaminnya berarti ini belum sampai 6 bulan. Ya biasanya 6 bulan itu sudah nampak kelaminnya. Dan para ulama yang mengatakan bahwa sebagai orang tua, bahkan kalau lahirnya itu belum jelas, masih daging seonggok saja seperti itu, berbentuk kepala dan tapi belum nampak matanya, belum nampak, ini hanya ditanamkan saja, ya tidak ada fardu kifayahnya. Tapi kalau sudah jelas ada kelaminnya, fisiknya dan sebagainya, maka dia ada kewajiban fardu kifayahnya, ya misalnya dimandikan, disolatkan dan seterusnya. Tapi kalau dia meninggal, apakah ini harus diakikahkan? Ya, tidak. Ya, yang diakikahkan itu kalau anak kita ini memang hidup sehat walafiat. Nah, kalau dia meninggal dunia, tidak lagi diakikahkan. Apalagi begitu lahir meninggal, maka tidak mesti kita akikahkan. Wallahu a'lam. Oke. Baik Ustadz, jadi kesimpulannya untuk pertanyaan kedua dari saudari Vivi dari Medan, bahwa baginya tidak ada kewajiban untuk berakikah Ustadz ya? Ya. Oke, syukron Ustadz. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan ketiga Ustadz ya? Ya, silakan. Iya, ada dari saudari Nur Maulida. Beliau bertanya kepada kita Ustadz, jika dalam parenting pelukan orang tua kepada anak penting, maka apakah ada, Ustadz, batasan bahasa kasih sayang dalam bentuk kontak fisik antara anak perempuan ke ayahnya? Atau sebaliknya, dalam pandangan Islam, apakah boleh disamakan bahasa sayang dalam bentuk kontak fisik kepada ayah dan ibu kita? Ya. Itu pertanyaan pertama, Ustadz, dari beliau, Ustadz. Ada lagi, Ustadz, selanjutnya. Pertanyaan dari beliau, Ustadz. Yang kedua, Ustadz, bagaimana jika terbentur antara menikah, belajar, bekerja, dan membantu orang tua, Ustadz? Sedang Ana seorang anak perempuan, mana harus yang didahulukan? Syukur, Ustadz. Baik, mengenai kontak fisik, ya, kontak fisik antara ayah dengan anak perempuan, boleh saja, ya, kita memeluk, ya, kemudian mencium keningnya, mencium pipinya, boleh, tidak ada masalah ya. Tapi kalau ada fisik-fisik tertentu yang sensi, maka janganlah, sebagai orang tua pasti tahu lah ya, kan ada yang sensitif itu tidak boleh disentuh, ya, tidak boleh dipegang ya. Tapi kalau mencium kening, dahi, pipi itu boleh. Nah, jadi janganlah ayah pula mau mencium yang tempat yang sensitif, itu nggak dibenarkan dan itu tidak baik ya. Ada hal yang seperti itu. Adalah aturan dalam agama ini, hal-hal yang dibenarkan itu fisik misalnya dalam bersentuhan, misalnya kalau anak kan pakai pakaian dia, itu yang kita peluk dalam kondisi berpakaian, ya kemudian dia tertutup.
Kita cium dengan keningnya, kepalanya, pipinya, ya. Seperti itu dibenarkan. Jadi tidak laki-laki juga sama ibunya, sama emaknya, ya boleh seperti itu. Tapi ada hal-hal yang memang istilahnya sensitif bagi fisik, itu jangan disentuh, tidak boleh. Ya, walaupun itu ayah kita ataupun itu ibu kita. Nah, jadi ini ada batasannya. Kemudian mengenai kemampuan ekonomi, ya, anak itu tidak berkewajiban untuk memberikan membantu kalau ayah kita itu masih ada, maka itu kewajiban ayah justru memberikan kehidupan kepada anaknya. Nah, kalau kita sekedar membantu boleh, ya, tapi itu bukan kewajiban. Kalau kita mau menikah ya silakan, gitu. Jadi bukan menjadi tanggung jawab kita selagi ada kedua orang tua kita, ya itu memang tanggung jawab mereka lah untuk kebutuhan anak-anak, ya. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita mau menolong, membantu ekonomi orang tua, kita bekerja, kita bantu. Misalnya kita kasih 2 juta, sisanya ini untuk nabung mau nikah, ya silakan saja. Sisanya untuk kuliah, boleh-boleh saja, ya. Aja bukan kita egois, tapi memang kewajiban untuk menafkahi itu bukan kewajiban anak. Menafkahi itu kewajiban ayah, ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum wa ahlikum itu ayah, ya. Kemudian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu juga ayah, ya, yang mempunyai power untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun kalau misalnya kita sudah bisa memberikan kontribusi kepada keluarga, mengapa tidak dibantu? Tapi kalau keperluan pribadi kita ada, kita harus mengumpulkan biaya untuk menikah, silakan sisihkanlah, berbagilah, ya, seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri. Jangan pula kita tinggalkan, kita biarkan keluarga kita kelaparan misalnya. Ini nggak boleh juga, ya. Jadi berbagilah, bagi separuh untuk kita, separuh untuk keluarga misalnya, ya, supaya hidup kita berkah. Oke, saya pikir begitu. Oke, baik Ustadz, syukron. Jadi kesimpulannya Ustadz, kontak fisik itu boleh-boleh saja, asalkan itu menghindari dari hal yang sensitif. Ya, jadi perlu saya ingatkan, ya, Nabi juga mencium Fatimah, ya, udah dewasa loh, ya cium. Sudah menikah juga dicium, ya, jadi boleh mencium, itu boleh, ya. Ya batas normal lah, jangan pula seperti bersyahwat kita kepada anak, itu nggak boleh lah. Jadi batas normal, cium pipi, cium kening, itu dilakukan Rasul kepada Fatimah. Oke, baik Ustadz, syukron. Kemudian tadi Ustadz juga menyampaikan kepada kita bahwa seorang ayah itu memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Ya. Adapun anak ingin membantu juga, itu jatuhnya membantu, bukan kewajiban bagi saya. Sunnah bahasanya. Sunnah. Baik Ustadz, syukron Ustadz. Itu Ustadz, sudah 3 pertanyaan Ustadz. Apakah kita sudahi saja Ustadz, atau Ustadz masih memberikan kesempatan untuk 1 pertanyaan lagi Ustadz? Silakan. Oke, baik. Karena untuk 1 pertanyaan lagi Ustadz, ya. Fadhal. Oke, syukron Ustadz. Ini pertanyaan terakhir dari Saudari Elsa Nopiani. Iya. Beliau ini bertanya, Ustadz, kalau sudah menikah, bagaimana supaya keluarga itu menjadi lebih mencintai Al-Quran? Sementara si suami ini kurang dalam ilmu agamanya, sehingga kurang dalam memberikan ilmu agama kepada keluarganya, Ustadz. Ya, jadi kalau sudah menjadi suami, mau tidak mau, ya harus kita berikan arahan lah, ya. Tapi perlu ibu ketahui bahwa laki-laki itu tidak mau didikte, ya, tidak mau didikte. Itu memang sifat laki-laki. Dia merasa kalau kita dikte itu menjadi rendah marwahnya. Maka sampaikanlah dengan bahasa yang lebih santun,
kemudian dengan kata-kata yang tidak menyinggung, ya bukan mengajari, tapi kita minta dia itu misalnya begini, Mas, ini ada acara bagus loh, yuk kita sama-sama dengar yuk, mungkin kita bisa menambah pengetahuan agama kita. Ini ada kajian di Abu Ubaidah misalnya. Oh, ini ada kajian Ustadz Umar Mita, ini ada kajian Ustadz Adi Hidayat, ini ada Agim misalnya. Ajak, ya, mengajak dengan ikut serta kita. Satu saat mungkin ini akan menarik perhatiannya. Yuk kita ikut tahsin. Yuk, jangan pergilah Mas ikut ini. Jangan memerintah. Laki-laki itu sudah dari sononya nggak suka diperintah. Ya, takkan mau dia kalau diperintah. Tapi kalau Mas kawani aku yuk ngaji di Al Jihad misalnya. Mas kawani aku yuk ngaji di Masjid Agung. Itu mungkin lebih welcome dia menerima ajakan tersebut. Jadi ada trik-trik. Makanya ibu harus mempelajari sifat-sifat laki-laki ini. Ya mungkin bisa ikut kajian-kajian Ibu Dokter Aisyah Dahlan. Ya, ini banyak dia otak laki-laki bagaimana posisinya sehingga mempengaruhi sifat-sifat laki-laki itu. Jadi kalau mau mengajak suami untuk dekat lagi kepada Quran, ya, jangan memerintah, tapi ajak bersama-sama. Mas, tolong kita koreksikan hafalan saya misalnya. Dengan mendengar ayat Quran itu mungkin dia bisa tertarik. Terakhir, jangan lupa doakan. Tetap mendoakan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron. Jadi kesimpulan untuk pertanyaan terakhir kita ini bahwa memang betul Ustaz, laki-laki memang nggak suka diperintah Ustaz. Tapi ada strateginya Ustaz, yaitu mengajak mereka. Ya, ajak. Nah, jadi saran dari Ustaz juga, Dr. Aisyah Dahlan tadi banyak sharing ke kita juga Ustaz ya, bahwa tentang keluarga yang sakinah tadi Ustaz ya. Oke. Baik Ustaz, syukron Ustaz, itulah pertanyaan terakhir kita. Syukron kasiron Ustaz, sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Ilmunya yang hari ini Masya Allah luar biasa banget, bisa menjadi motivasi bagi keluarga, bisa menjadi motivasi juga bagi mereka yang belum menikah. Dan kita doakan sama-sama bagi peserta webinar pada hari ini. Bila masih ada yang belum menikah, yuk segera menikah dan kita doakan semoga mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha dan keturunan yang soleh dan soleha dan penghafal Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, syukron kasiron waktunya Ustaz. Afwan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, untuk teman-teman semua peserta daurah webinar pada hari ini, alhamdulillah kegiatan webinar kita pada hari ini berjalan dengan lancar, sukses. Insya Allah perlu saya sampaikan kembali kepada teman-teman semua bahwa besok tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 kita akan melaksanakan kegiatan daurah offline yang akan kita laksanakan di Masjid Dakwah Kampus USU jam 9 pagi. Insya Allah pembahasan materi besok itu sangat menarik, yaitu tentang daurah bacaan sholat dan talaki, itu dari tanggal 8-nya hari Sabtu, dan hari Ahadnya, hari Minggunya kita akan membahas tentang daurah kitab Matan Al-Jurumiyah dan kitab At-Tasrif. Itu dengan ustadz yang berbeda. Mereka akan share dengan kita, meluangkan waktunya untuk kita semua, kegiatan daurah pada besok hari. Untuk antum semua, luangkan waktu antum untuk kegiatan besok, insya Allah itu pagi kita akan laksanakan. Kita akan belajar langsung di lokasi tersebut, kita akan langsung belajar dengan tatap muka, ketemu dengan orang-orang hebat. Pastikan antum datang. Dan harapan kami ialah semoga ilmu yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita harapkan ialah mendapatkan keberkahan hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, perlu saya sampaikan juga bahwa kami ucapkan terima kasih kepada antum semua untuk atas infak yang antum berikan kepada kita semua. Insya Allah itu bermanfaat bagi kita. Insya Allah kita akan manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan ataupun kita budayakan hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan ke depannya. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa terus pantau WhatsApp kita. Informasi akan terus kita berikan di grup WhatsApp dan follow juga Instagram kita. Kita akan terus juga
nge-share kepada antum semua informasi-informasi menarik tentang terkait Mahat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pastikan antum follow, antum ikuti, antum pantau. Kita akan memberikan semua yang informasi terbaik dari Mahat Abu Ubaidah. Oke, baik. Telah berjalan kegiatan daurah kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan lafazkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fajar Mahendra, moderator pada hari ini. Izin undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.